Selamat pagi, perkenalkan nama saya Petrus Mariadi, mahasiswa Universitas Ibnu Sina dengan NPM 2310 2620 1243. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan presentasi tugas praktek pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Sujai Skom MPDT. Dengan judul tugas yaitu Sistem Informasi Penjualan pada Petrosmart berbasis PHP. Nanti kita akan bahas yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, metode penyelesaian, hasil dan pembahasan, hasil pengujian, kesimpulan. Latar belakang. Pada era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi melaju dengan cepat. Tidak lepas dari itu, bahasa pemrograman yang sering kita gunakan dalam membuat sebuah aplikasi untuk memonitor keluar masuknya barang dalam penjualan suatu barang dalam sebuah toko. Sistem informasi dibuat dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP, sehingga dapat digunakan oleh berbagai platform. Toko Petrosmart yang bergerak di bidang usaha kebutuhan pokok sehari-hari dan sembako. Dalam pembuatan laporan masih menggunakan cara-cara manual dalam proses jual beli dan persediaan barang. Untuk menunjang kinerja dan mempermudah pekerjaan seorang karyawan, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu pekerjaan. Rumusan masalah. Pada toko Petrosmart diperlukan sebuah sistem aplikasi kasir untuk mengelola operasional sehari-hari, transaksi penjualan secara cepat dan akurat. Poin pertama, belum tersedianya sistem informasi yang dapat mempermudah dalam transaksi penjualan pada toko Petrosmart. 2. Belum adanya pengolahan data penjualan secara cepat dan akurat sehingga mencegah kebocoran dan kerugian bisnis. 3. Saat penjualan berlangsung oleh konsumen hanya dilakukan manual, seperti tertulis pada sebuah kertas. Landasan teori. Saya menggunakan 11 landasan yaitu pertama, konsep dasar sistem informasi. 2. Definisi sistem. 3. Definisi sistem informasi. 4. Pengertian point of sales atau POS. 5. Pengertian penjualan. 6. Definisi data dan informasi. 7. Pemodelan waterfall. 8. Pengertian flowchart. 9. Hypertext processor atau PHP. 10. MySQL. 11. Exam. Konsep dasar sistem informasi dilakukan dalam rangka efisiensi pekerjaan, meningkatkan daya saing dan meningkatkan profit. Oleh karena itu, pengetahuan sistem informasi menjadi sangat penting dalam suatu organisasi, karena terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari informasi konvensional ke informasi yang serba digital, sehingga dengan mudah, akurat, dan cepat pertukaran arus informasi apapun dapat diakses oleh setiap orang di mana saja mereka berada. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan telekomunikasi memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk melakukan produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Definisi sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Sistem sendiri dibagi dua, yaitu pendekatan komponen. Pendekatan komponen yaitu kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pendekatan prosedur, yaitu kumpulan prosedur atau langkah kerja yang membentuk suatu pola kerja yang memiliki tujuan tertentu. Pengertian end of sales atau POS, yaitu adalah merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi. Setiap POS terdiri dari hardware berupa terminal atau PC, printer, cash driver terminal pembayaran, barcode scanner, dan software berupa inventory management, pelaporan purchasing,
customer management, standar keamanan transaksi, return processing, di mana keduanya komponen tersebut digunakan untuk setiap proses transaksi. POS akan menjadi sangat penting di dunia bisnis, karena POS diibaratkan berupa terminal uang, di mana tempat menerima pembayaran dari pembeli kepada pedagang. Karena pembayaran tersebut merupakan indikator bagi pembisnis untuk mengukur tingkat pendapatan mereka. 5. Pengertian penjualan. Pengertian penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagian manusia dalam menjual barang dagangan yang dimiliki, baik itu barang ataupun jasa, kepada pasar agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Penjualan adalah suatu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan dan merupakan suatu jantung dari suatu perusahaan. Dengan pengertian lain, definisi penjualan adalah pemindahan hak milik atas barang dengan harga yang disepakati dengan jumlah yang dibebankan pada pelanggan dalam penjualan barang atau jasa dalam suatu periode akuntansi. Pengertian flowchart. Dalam membuat program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses dapat berjalan dengan baik dan mudah dipahami. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau anak panah. Fungsi flowchart adalah suatu memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur proses sebuah program dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang. Text Processor atau PHP. PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Menurut M. Rudianto, alif PHP banyak digunakan untuk pemrograman script dinamis. Karena PHP merupakan server-side atau scripting, maka sintak dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya dikirim ke browser dalam format HTML. Dengan demikian, kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user, sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP dirancang untuk membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman web. Exam adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP, server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama exam merupakan singkatan dari X atau 4 sistem operasi apapun: Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya dapat mengunduh langsung dari web resminya. Hasil pembahasan. Sistem yang sedang berjalan di Petrosmart yaitu sistem yang berjalan di Petrosmart masih menggunakan sistem manual, di mana proses jual beli barang masih dilakukan dengan mencatat di dalam sebuah buku secara manual, yang dimana pelanggan datang ke toko Petrosmart setelah selesai mencari barang produk yang diinginkan di dalam toko dan mengumpulkan ke dalam sebuah keranjang, dan sudah terkumpul, pelanggan akan menuju kasir. Kasir akan mencatat apa saja yang dibeli ke dalam buku beserta menghitung dan menulis nominal harga suatu produk tersebut, sambil memasukkan barang ke dalam kantong plastik yang sudah dihitung dan ditulis dalam sebuah buku. Dalam penulisan dan penghitungan suatu harga bisa saja terjadi kesalahan karena hanya mengandalkan daya ingat harga oleh seorang kasir. Hal ini bisa membuat kerugian yang cukup besar apabila hanya mengandalkan daya ingat manusia. Pemilik toko pun akan kesulitan mengetahui apa saja barang yang menjadi daya beli masyarakat tinggi dan daya beli masyarakat yang kurang.
yaitu pertama konsumen datang, konsumen memilih barang yang diinginkan, konsumen jadi beli, produk terpilih, terjadi transaksi di kasir, konsumen menerima produk, konsumen pergi meninggalkan toko. Alur program, diagram alur program ini dibuat untuk menggambarkan alur logika dari sebuah program dengan urutan proses yang akan dijalankan. Yang pertama, mulai, insert data, tampilan data, menyimpan data, simpan data, tampilkan data, update data, memperbarui data, hapus data, menghapus data, selesai. Selamat siang semuanya, berhubung sudah masuk ke slide pengujian, jadi saya akan menjelaskan program yang saya bikin untuk aplikasi Toko Petrosmart. Jadi, selamat datang di Toko Petrosmart. Aplikasi ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pemrograman komputer berbasis PHP. Tapi sebelum masuk ke program ini, kita akan hidupin dulu exam, karena kita berhubung menggunakan exam. Jadi ini kita minimize dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke aplikasi, yang pertama yaitu kita masuk ke aplikasi exam. Yang pertama yang harus kita aktifkan itu yaitu Apache. Apache ini kalau kita belum start, jadi misalkan ini dalam kondisi awal, jadi ini kondisinya itu masih stop. Jadi kita start dulu, klik start untuk Apache, terus MySQL juga kita start. Oke. Berhubung ini sudah kita start semua, jadi yang antara cukup dua komponen ini aja yang kita start, yang selebihnya tidak. Untuk saat ini belum kita perlukan untuk kita hidupkan. Oke, kita minimize. Oke. Habis itu kita masuk ke tempat penyimpanan si aplikasinya itu sendiri. Yang pertama yaitu kita masuk ke Windows Explorer. Di sini kita bisa ketik Windows Explorer. Oke, dari Windows Explorer kita masuk ke disk C atau tempat penyimpanan memori kita. Jadi berhubung memori ini saya di Windows disk C, kita masuk ke Windows disk C. Oke, di sini ada aplikasi namanya Exam. Kita masukkan ke Exam. Habis itu masuk ke htdoc. Htdoc ini gunanya apa? Htdoc ini gunanya untuk memanggil si aplikasinya itu sendiri. Jadi karena kita nanti menggunakan si Google Chrome. Jadi aplikasi kita masuk ke htdoc. Nah, di sini ada beberapa file. Jadi beberapa file ini yang untuk aplikasi penyimpanan untuk Toko Petrosmart saya simpan ada di kasir toko aplikasi ini. Jadi nanti sebelum kita masuk ke localhost, kita harus tahu dulu di mana letak kita penyimpanan si aplikasinya itu sendiri. Jadi biar tidak salah ketik. Oke, jadi kasir toko. Oke, ini sudah. Jadi kita minimize karena sudah hidup. Oke, kita masuk ke Google Chrome. Oke, Google Chrome, kita klik localhost. Oke, berhubung di sini pun sudah ada, kita bisa klik. Oke. Jadi setiap kali kita masuk ke localhost, itu tampilan awalnya itu seperti ini. Oke, jadi berhubung kita akan masuk ke aplikasinya, jadi dari localhost ini si dashboard ini bisa kita ketik, kita ganti kasir toko. Oke. Jadi tampilan awal untuk aplikasi Toko Petrosmart itu nanti akan seperti ini. Oke. Jadi ini di sini ada nama tokonya yaitu Toko Petrosmart yang dia beralamat di Bukit Barilang Blok B4 nomor 8. Terus di area sini ini nanti akan muncul di area punyanya printout transaksi penjualan. Oke, jadi ini atau istilahnya bisa dikatakan nama kasirnya. Jadi ini bisa berubah-ubah untuk nama kasirnya. Jadi tergantung mau dinamakan siapa kasir tokonya di daerah sini. Oke, jadi ini di sini ini
Tampilan awalnya ada nama barang, stok barang, terus stok barang telah terjual, terus kategori barang. Tapi saya kan tidak akan masuk ke situ. Tapi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai insert barang. Jadi insert barang, kita masuk ke data master. Data master ini masuk ke barang. Oke. Untuk insert barang, di sini untuk tampilannya seperti ini. Ada insert barang, sortir stok kurang, atau refresh data. Terus yang di bawahnya lagi ada nama barang kategori, nama barang juga, merek, terus stoknya berapa, harga belinya berapa, harga jual berapa. Terus ini satuan pieces, atau satuan apa gitu. Atau per kardus, atau apa. Terus di sampingnya sini, ini ada aksi detail, hapus, atau edit. Jadi, dalam aplikasi insert barang ini, kita bisa menghapusnya, atau kita cuman sekedar menengok atau melihat detail isi data yang di input tadi. Itu seperti itu hasil detailnya. Terus kita bisa edit di sini juga. Kita bisa ngedit ini atau minuman pilih kategori atau apanya. Oke. Terus kalau kita sudah ngisi semua, ibaratnya kita udah ngisi picisnya berapa, itu di sini minumannya pilih kategorinya misalkan sabun. Terus sabun ini karena tadi kita ngedit, ini kita bisa edit ke karena sabun itu sabun Rinso bisa. Mereknya siapa? Mereknya bisa Unilever. Terus harga barangnya, ini kalau ada perubahan harga bisa kita tambahin. Misalkan kita tambah jadi 1.600 atau 1.800. Harga jual secara otomatis akan naik. Jadi kita bisa naikkan jadi 2.300. 2.300. Oke. Satuan barang masih sama karena ada sistemnya pieces. Terus stok barang berarti ini karena harganya naik, ini kita sedikit kurangin dulu stoknya karena ada cuma 40. Update tanggal ini mengikuti update barang kita waktu diedit. Itu bisa hari ini, bisa besok. Itu tergantung kapan ngeditnya kita. Oke. Kalau sudah kita bisa update data. Oke. Ini sudah terupdate, jadi kita bisa balik. Oke. Jadi tadi itu kita menjelaskan detail yang ada di kolom bagian ini, yang detail, hapus, sama edit untuk di bagian aksi. Oke, terus untuk insert barang kita klik di cursor bagian ini, di insert data, tanda plus insert data. Oke, kita klik di sini ID barang ini nanti dia ngikutin ID-nya yang sudah ada. Jadi oke, terus dari kategori kita misalkan mau nambah insert minuman. Oke, nah insert minuman apa yang kita masukin. Jadi misalkan minuman kita ada Coca-Cola atau teh botol sosro gitu ya, atau teh pucuk. Oke, teh pucuk. Oke, nama merek barangnya siapa? Merek barangnya teh pucuk itu punyanya orang tua. Jadi harga beli kita dalam satuan, harga belinya itu misalkan kita 2.000. Oke, 2.000 rupiah. Kita mau jual berapa untuk si teh pucuknya ini dalam harga satuan. Jadi kita misalkan kita jual 2.500. Oke. Satuan barangnya kita pilih fitis. Habis itu stok. Stok ini kita bisa melihat di gudang ada berapa biji, atau kita mungkin di gudang stoknya kosong, berarti kita baru beli berarti kita mungkin stoknya sekitar 200 biji sama. Tanggal input ini mengikuti per hari ini atau per kapan dia diinput. Oke, habis itu kita tinggal klik insert data. Oke, begitu tadi. Jadi di sini sudah muncul
item-itemnya beberapa. Tadi kita ada masukin minuman, ini teh pucuk orang tua, stoknya ada 200, harga belinya 2000, terus harga jualnya 2500. Satuannya bisnis, aksi, ini sama yang saya jelaskan tadi di awal, bisa detail atau ngedit atau hapus. Misalkan kita mau edit ya, berarti tinggal klik edit, tinggal kita rubah-rubah apanya aja. Misalkan stok atau harganya sudah turun, tinggal kita edit lagi gitu. Oke. Kita balik ke oke. Ini untuk insert data. Jadi setelah insert data, kita akan masuk ke transaksi penjualan atau untuk membantu aplikasi kasir. Oke. Jadi dari tadi kita ngeklik di data master, itu ada barang sama kategori. Terus untuk transaksi penjualan, kita masuk ke transaksi bagian ini. Oke, transaksi penjualan itu ada 2 item, yaitu transaksi jual atau laporan penjualan. Jadi, jadi transaksi jualan karena kita akan masuk ke kasir, jadi kita masuk ke transaksi penjualan dulu. Oke. Jadi transaksi penjualan itu di sini, ini tampilan monitor utamanya. Jadi misalkan ini kode, jadi ibaratnya si customer datang ke kasir, tinggal kita scan barcode-nya atau ada kode di barang itu sendiri, tinggal kita masukin. Jadi misalkan kita lupa ada kodenya, kita bisa masuk ke data master barang, habis itu kita cek barang apa, kita bisa cari di sini pencarian set. Misalkan kita cari kode BR009 itu sabun Nuvo, berarti kita masuk lagi ke transaksi, ini masukkan BR009. Oke, jadi ini barangnya, hasil pencariannya. Jadi barangnya 9, kalau kita mau mengokekan, kita tinggal aksi sini, kita klik keranjang. Oke, secara otomatis dia akan masuk ke bawah. Oke, itu sama. Jadi misalkan ada beberapa macam barang, kita bisa masukkan beberapa kode itu, terus kita klik barangnya, BR012 misalkan. Oke, sama, kita tinggal aksi. Oke, tapi perlu diingat sebelum kita memasukkan ke kode barang tadi, karena ini beda pelanggan, kita bisa reset keranjang. Jadi pada tampilan yang belakangan yang sudah tadi tidak masuk ke pelanggan yang baru kita mau masukkan atau edit barang. Oke, bisa reset keranjang sini. Oke, jadi di sini ada ini seumpamanya sudah si pembeli sudah kita masukkan ke semua. Jadi tinggal di sini kita tinggal bisa Haruma ada berapa kilo atau berapa liter yang dia beli, kita bisa tambah sini. Misalkan 5 kilo, terus sama Rinso pun sama. Misalkan membelinya 10, kita tinggal ke 10. Oke. Terus untuk update bisa di sini. Oke, misalkan si pembeli meng-cancel barang salah satu ini, kita tinggal cancel di sini. Oke, jadi udah nggak ada lagi. Yang tadi poinnya ada 5 item, sekarang jadi 4 item. Oke, di poin ini juga muncul harga totalnya semua. Jadi si pembeli ini ada 4 item, dia total semuanya harus membayar 36.700. Jadi oke, 36.700, si pembeli membayar dengan uang cash yaitu 50.000. Oke, 50.000, terus kita klik bayar.
Oke, jadi di sini juga akan muncul uang kembaliannya ke pembeli, ke penjual, ya ke pembeli. Oke, jadi nanti kita akan kembalikan uang sebesar 13.300. Oke, setelah itu kita akan memberikan stroke atau print stroke. Jadi sini print pembuktian. Jadi kita tinggal print untuk bukti pembayarannya. Tinggal klik. Oke, jadi kita misalkan ini mau di print, tinggal kita print. Ini tinggal kita print. Oke, tapi nanti dalam hasil printan itu akan muncul seperti ini. Jadi nama tokonya itu sendiri Petrosmart, Bukit Barilang, alamatnya Blok B4 nomor 8, terus tanggal berapa transaksi terjadi, di jamnya jam berapa, terus nama kasirnya itu tadi yang saya bilang, ini karena berhubung nama kasirnya Petrosmart sendiri. Terus di sini ada item-itemnya, nama barang, jumlahnya, terus totalnya. Ini total yang dibayarkan. Terus si pembeli membayar Rp50.000 dan kita mengembalikan 13.300. Oke. Itu cukup, tinggal kita print saja. Habis itu si pembeli bisa kita untuk pulang. Oke. Kita kembali lagi ke itu. Oke. Jadi terus habis itu ini kan laporan untuk pengecekan laporan, kita kembali lagi masuk ke transaksi. Transaksi yaitu laporan penjualan. Laporan penjualan ini kita bisa mengetahui kapanpun, maksudnya kapanpun itu setiap kali kita mau mengecek untuk laporan hari ini atau laporan bulan depan, kok laporan bulan depan, laporan bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, itu bisa cek di sini, yaitu kita bisa cek dari cek laporan. Yang pertama yaitu kita masuk ke bulan. Misalkan kita cek bulan Desember. Oke, kita klik bulan Desember. Untuk tahunnya kita sesuaikan. Misalkan tahun 2023 kita klik. Oke, habis itu kita cari. Di situ akan muncul semua di sini data-datanya. Jadi untuk laporan hasil penjualan bulanan yang kemarin di bulan Desember itu di sini apa-apa aja barang yang dibeli atau apa-apa aja barang yang sekiranya laku pada toko kita. Jadi misalkan ini yang paling itu bisa ngecek juga di sini. Oke. Terus yang paling penting yaitu kita bisa ngecek keuntungannya itu berapa bulan kemarin tuh. Jadi keuntungan kita bulan kemarin tuh ada di sekitar 14.700. Oke, jadi sama, ini pun bisa di-naik. Jadi ini karena cuma segini aja datanya, tidak bisa di-naik. Oke, itu saja. Jadi tinggal kita memilih mau laporan bulanan atau laporan tahunan, kita bisa ngecek. Kalau misalkan misalkan bulanan, kita cek di sekarang bulan Januari, untuk tahunnya kita di tahun 2024, dan tinggal cari. Pilih per hari. Jadi ini bisa kita juga pilih per hari, tanggalnya sesuaikan, terus kita juga sama-sama cari. Itu hasilnya seperti ini yang kita coba tadi. Jadi hasil penjualan untuk hari ini, laporan hari ini itu cuman baru tab ujung, yaitu 2.500. Untuk keuntungannya masih di Rp500. Oke, itu saja untuk transaksi aplikasi untuk toko Petrosmart Bukit Barilang Blok B4 nomor 8. Dari hasil pembahasan sistem informasi penjualan pada toko Petrosmart berbasis web, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya website penjualan pada toko Petrosmart dapat mempermudah kasir dalam melakukan pekerjaannya. 2. Website ini dapat menjadi alat bantu memproses transaksi yang sebelumnya masih harus dicatat manual dan menggunakan kalkulator. Sekarang hal tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Website ini juga dapat dijadikan acuan oleh pemilik toko dalam meningkatkan kualitas produk yang dijual dengan melihat hasil laporan penjualan, karena di situ dapat dilihat produk-produk yang sering dibeli pembeli